Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala al-arabiyyata lughatal Qur'an wa lughata al-muslimina fil alamil islami kullih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fadilat amidat kulliyat tarbiyah Dr. Nurin, Fadilat Ustaz Ahmad Ibraya, Ustaz Dr. Aang Saiful Millah. Talibukum. Wa ayyuha al-mudarrisun al-akarim, ayyuha al-muhadirun al-akarim al-afadil, ayyuha al-muallimun al-muhtaramun, ayyuha an-nuhat al-mutamayyizun, wa ayyuha al-lughawiyun al-muwaqqarun. Huna majalu al-bahs wa al-muhadatsah an an-nahwi aw al-qawaid. Lakin qabla dzalika sa uqaddimu hadithi bil lughati Indonesia. Para peserta sekalian, saya kasihan sebenarnya melihat peserta sekalian. Kasihan mengapa? Karena melihat orang ompong yang berbicara. Sebenarnya semula saya tidak punya minat bahasa Arab. Nilai saya bahasa Arab di SD itu merah, nilainya 5. Di SMP nilainya masih merah. Artinya secara penilaian umum saya tidak punya potensi untuk menjadi yang senang dengan bahasa Arab. Kan tetapi ketika saya mulai di kantor tahun 69, sering diajak berbahasa Arab. Saya punya guru bahasa Arab yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa, yang sangat bahasanya sangat adabi. Itu yang membuat saya menjadi senang dengan bahasa Arab, dan kelihatannya belajar saya di UIN juga mengarah kepada bahasa Arab, sehingga sampai sekarang saya dianggap orang yang bisa bahasa Arab. Hadi ya al-muqaddimah allati awaddu an uqaddimaha lakum. Wa awalan aqul inna al-lughah bil waqi' laha unsurani ma huma as-saut wal ma'na. Wa hadzani al-unsurani yumkin taqsimuhuma ila arba' anasir. Ma hiya awalan as-saut, wa thaniyan al-kalimah atau al-binyah, wa thalisan at-tarkib nahwi, rabi'an ad-dalalah. Fa nahnu idzan fi al-bahs anin nahwi, wa qad dzakara Ustaz Ibraya an
أهمية النحو وأستاذ أعن سيف الملة كذلك عن كيف يجري تعليم النحو. وأنا هنا فقط بالواقع إضافات وليست أساسية. ما الذي يدفع المسلم أو ما الذي يدفع المسلم إلى دراسة النحو أو إلى تقديم النحو؟ لكن هناك عنصران مهمان. أولا أن العرب بفضل الفتوحات الإسلامية انتشروا في بلاد أعجمية مثل الفرس والروم وما إلى ذلك. وبسبب انتشارهم إلى البلاد الأعجمية ضعفت قدرتهم على اللغة العربية. زد على ذلك فإن امتزاجهم بالأجانب بأن يتزوجوا الأجانب، وهذا مما يؤثر تأثيرا في ضعف ملكتهم اللغوية. وبهذه الأسباب فكثر اللحن في اللغة العربية. وعلى الرغم من أن اللحن كذلك قد كان موجودا في أوائل هذه أو في بل هناك خطيب مشهور اسمه الحجاج، ولكنه كذلك وقع في اللحن. وعندما قرأت الآية القرآنية قل إن كان آباؤكم إلى آخر ذلك فالخبر أحب إليكم من الله، قرأ الحجاج هكذا مع أن الأصل أحب لأن خبر كان. وهكذا أن العرب أنفسهم حتى الفصحاء كذلك هم وقعوا في اللحن. ولذلك هنا بدأ الناس وخاصة في الواقع هناك دافع أو باعث ديني في قراءة القرآن الكريم. ومن بعض ما يساعدنا في تصحيح القراءة هو معلوماتنا عن علم النحو. ممن له فضل في دراسة النحو هم البصريون وأكثرهم القراء، فأنهم يتعلمون أو أنهم يدرسون أو أنهم يقدمون النحو بناء على القراءات وعلى السمع من القراءات، ثم كذلك على التعليل ثم على التقنين. فالبصريون هم يعتبر أهلا في النحو. لماذا؟ قيل لأن موقع بصرة موقع يشجع على القدرة على وضع علم النحو، وذلك لأن البصرة كان ميناء تجاريا، والميناء التجاري تفرض سعة العلاقات
baina ahli hadhal makan wa baina al-ajanib wa dzalika mimma yuwassi' afkarahum wa yuwassi' saqafatihim wa kadzalika mimma yuraqqi uqulahum fa uqulu al-basriyin yu'tabaru uqulan qadiratan ala wad'i al-qawaid al-lughawiyah wa hakadha fa al-basriyun yad'una al-qawaid al-lughawiyah bi kulli diqqah wa zin ala dhalika fa inna al-basrah yu'tabaru juz'an min al-furs atau ad-bilad al-farisiyah wa yu'tabaru kadzalika maqarran li at-taqaddum al-ilmi lianna fihima falsafah hum ta'allamu al-falsafah al-yunaniyah masalan walidzalika kanat uquluhum uqulan qawiyyah uqulan qadirah ala wad'i al-qawaid al-arabiyyah bitiqqah. Hada ini asbab zuhur hadhihi hada al-ilm wa hunaka ni al-awail mimman wada'u hada al-ilm wa qala Syauqi Dhaif bi anna awwala man fataqa lisanu bin nahwi huwa Ibnu Abi Ishaq al-Hadrami wa yu'tabaru man qannana an-nahwa bitiqqah wa ba'dahu hunaka Abu Amru wa kadzalika Isa ibnu Umar wa huwa kadzalika Ustadu Al-Khalil wa kadzalika Sibawayh. Haula'i mimman lahu fadlun fi wad'i an-nahwi illa anna ulumahum lam takun mudawwanah wa Al-Khalil yu'tabaru man lahu fikrah ghazirah an al-qawaid al-lughawiyah wa lakin awwalu man kataba kitaban fin nahwi wa hadha yu'tabaru kitaban syamilan jami'an wa huwa Sibawayh anna kitabu Sibawayh hunaka man yulaqab hadha kitab bi Qur'anin nahwi wa dzalika li'anna alladzina yuriduna an yata'allamu an-nahwa fa innahum la yastati'una an yatruku hadha kitab bal inna hadha kitab intashara fi syarqi wal gharb hatta anal andalusiyyin kadzalika istafadu min hadha kitab alladzi allafahu Sibawayh wa Sibawayh yu'tabaru man yaqdir ala wad'i hadha kitab wad'an kamilan hatta annana lam najid ba'da Sibawayh az-ziyadat fi al-qawaid al-lughawiyah aw an-nahwi hatta qala al-Ahfas man yu'allif ziyadat an-nahwi ala ma katabu Sibawayh falyastahi. Hadha makna anna ma wada'u Sibawayh kana daqiqan wa kana syamilan fa hadha kitab salih bi an yarji ilaihi an-nuhat. Ayo ikhwah, ini terlalu serius ya. Oke, min ba'di ma yahummuna fi an-nahwi hadha mimma bahasa anhu Sibawayh
sekedar cerita si Bawe pernah dijebak di suatu pertemuan dengan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Itu pertanyaannya marok yuka fi al-ibarah kuntu azunnu annal aqraba asaddu las'atan minaz zambur fa idza huwa hiya au fa idza huwa iyyaha. Marok yuka. Si Bawe dijebak dengan mana yang lebih benar ketika kita mengucapkan kuntu azunnu anna aqraba asyaddu las'atan minaz zambur fa idza huwa ya, atau yang benar fa idza huwa iyyaha. Maka ini artinya saya menduga atau meyakini bahwa kalajengking itu sengatannya lebih hebat ketimbang kumbang begitu. Nah, ini fa idza huwa ya atau fa idza huwa iyyaha. Maka ketika itu ini yang menanyakan adalah Al-Kisai. Si Bawe menjawab yang benar adalah fa idza huwa hiya. Padahal Kisai dia tidak setuju dengan ini dan dia mengatakan yang benar adalah fa idza huwa iyyaha. Maka dicarikan hakim yang memperkuat mana yang benar. Maka di pintu masuk dari masjid itu ada orang Arab Badui, dan ketika ditanya ayuhuma asoh endak, maka dia mengatakan al asoh huwa fa idza huwa iyyaha. Nah, di situ sebenarnya Kisai sangat kesel dan meskipun orang masih curiga jangan-jangan ini orang Baduinya udah di setting dulu sehingga jawabannya seperti itu. Walakin aksar al-lughawiyyin hum kadzalika i'taqadu bi anna Sibaweh huwa as-sahih. Wa asy-syahid munaka ayat Qur'aniyah mislu faidahum khamidun ila akhir dzalika fa huna bil waqi Sibaweh kana fi janibin min as-sihhah walakin al-halah taj'aluhu fi dhikin min hadhihi al-jalsah al-majlis. Hadirin, selanjutnya bahwa ya kita ini sering masih di tingkat mempelajari nahwu itu dari batas ungkapan yang biasa. Ketika pada ungkapan yang biasa itu sebenarnya nahwu tidak susah karena jumlah itu paling isinya cuma dua, yaitu musnad ilaih. Yang ketiganya adalah fudlah atau takmilah. Nah, ketika itu maka jumlah ismiyah atau fi'liyah, kalau ismiyah tentu nanti ada fi'il fa'il, kalau ismiyah mesti ada mubtada khobar, kalau fi'liyah mesti ada fi'il fa'il. Begitu. Nah, itu berarti sebenarnya mudah. Kalau nanti yang mafa'il itu kalau ada maf'ul bi, maf'ul fi dan sebagainya, itu mungkin yang membuat agak banyak. Ada tamyiz dan sebagainya, itu bagian dari takmilah. Nah, akan tetapi mungkin yang agak membuat kita tidak gampang itu ketika memang sudah digunakan ungkapan-ungkapan yang di situ ada hadafnya. Ini kita sering kalau sudah mau mengi'rab kita agak susah. Umpamanya ketika ada ungkapan ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, ini kok tahu-tahu ada mansub di sini, bagaimana ini? Nah, ini yang sebenarnya itu namanya di dalam kalau kajiannya Chomsky itu dianggap namanya al-binyah as-sathiyah atau ungkapan yang langsung yang kita dengar.
Padahal sebenarnya di situ ada nanti al-binyah al-amikah, atau yang sering disebut oleh grammarian Inggris itu namanya deep structure. Nah, ketika kita menerima ahlan wa sahlan wa marhaban, itu ada pada namanya surface structure atau al-binyah as-sathiyah. Kadang kita nggak ngerti ini apa maksudnya, yaitu mesti kita kembalikan kepada al-binyah al-amikah atau deep structure. Nah, di situ yang mungkin sering kita namakan dengan hazf. Maka untuk memahami ahlan wa sahlan wa marhaban ini bagaimana mauqifnya, kita mesti kembalikan kepada tadi al-binyah al-amikah. Apa sebenarnya asli dasarnya? Maka kami disebutkan bahwa nazalta atau asabta marhaban wa wajadta ahlan wa nazalta sahlan. Ketika itu dibuka mahdzuf-mahdzufnya, maka baru terasa bahwa oh iya ini. Nah, ini kelihatannya ketika sampai ke tingkat itu banyak mahdzuf-mahdzuf, itu di situ kita untuk mencari ini mauqifnya apa, biasanya itu takdirnya bisa macam-macam, dan itu biasanya masing-masing punya landasan untuk menjawabnya. Nah, di dalam sebenarnya kalau kita mungkin sekarang mencari apa tujuan belajar nahwu, hemat saya minimal ada dua ya. Yang pertama adalah yang ini sering disampaikan, al-ihtiraz minal khata', menjaga kesalahan baik dalam menulis maupun dalam berbicara. Dan yang kedua adalah mungkin faham al-makruh, untuk memahami. Nah, kalau itu al-ihtiraz minal khata', untuk kita-kita yang tidak ngomong Arab atau kita yang tidak menulis Arab insya, maka mungkin nahwu tidak terlalu penting, karena kita tidak mengutamakan untuk mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Nah, akan tetapi kalau untuk fahmul makruh, nah ini kita sering ketika tidak paham konteksnya, maka kita juga tidak bisa paham maknanya. Meskipun kadang-kadang ketika kita paham kosakatanya, meskipun tidak paham nahwunya, kita bisa paham. Umpamanya, kalau kita mengatakan saqqaba as-sawbu al-mismaro, kain itu melubangi paku. Ini meskipun mungkin nahwunya salah, orang tidak akan salah paham, karena nggak mungkin kain yang menembus paku, akan tetapi mesti paku yang menembus kain. Kan tapi bisa jadi ketika kita salah mengidentifikasi nahwunya, itu bisa mempunyai makna yang sangat menyimpang. Umpamanya ketika kita mendengar innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, kalau kita mengatakan innama yakhsyallahu, ini berarti udah salah makna jauh gitu kan. Maka di sini pentingnya kita memahami nahwu dan mengidentifikasi sebenarnya nahwu itu apa toh? Nahwu itu adalah mengenal hubungan antar kata dalam satu struktur. Makanya ketika zahaba Muhammadun ila jami'ati, maka kita mengenal apa hubungannya zahaba dengan Muhammadun. Oh, zahaba itu adalah fi'ilnya, Muhammadun adalah fa'ilnya. Nah, ketika kita memahami hubungan itu, maka berarti kita sudah paham nahwunya. Kalau kita yang belum tahu ini sebagai apa, ini yang mungkin nanti kita
susah untuk bisa memahami maknanya. Nah, maka sebenarnya nahwu itu intinya adalah memahami hubungan atau kaitan antar kata satu dengan yang lainnya dalam satu kalimat. Nah, terkait dengan pengajaran nahwu, ya, pengajaran klasik tadi seperti disebutkan oleh Dr. Aang, itu kalau di Indonesia memang yang diajarkan klasik adalah nahwunya, ada tadi disebut oleh Bu Dekan, Imriti, ada Alfiyah. Itu sebenarnya mungkin menurut ukuran kita ini nggak praktis itu. Mengapa? Kita belum kenal bahasa Arab banyak, sudah disuguhi pelajaran bahasa yang menggunakan nazm. Namanya apa? Wah, saya nggak apa juga nih Alfiyah itu. Ya, nah itu sehingga orang akan susah paham. Orang kita kosakatanya aja nggak paham, kalau kita suruh memahami makna nahwu yang begitu dalam. Mengapa? Karena nazm itu bahasanya sangat ringkas dan sangat padat, sehingga kalau tidak ada contoh-contoh yang jelas kita nggak paham. Gimana? Akan tetapi, Anirin, Apanya? dari hasil pengajaran nahwu menggunakan Alfiyah, menggunakan Imriti, menggunakan Ajrumiyah, itu kita sudah melihat ulama-ulama yang hebat-hebat. Mungkin Gus Dur itu termasuk yang belajarnya Alfiyah itu. Pak Idam Khalid dulu termasuk yang belajarnya Alfiyah. Bahkan konon itu hafal Alfiyah dibalik ke belakang sampai ke depan. Nah, artinya apa? Bahwa metode seperti itu pun juga hasilnya sudah bagus. Nah, kelihatannya sebenarnya itu lebih sangat dipengaruhi oleh minat pembelajarnya. Ketika yang ingin belajar nahwu betul-betul semangat tinggi, nah maka itu mereka akan bisa menangkap dan bisa memahami nahwu itu dengan baik. Nah, hanya saja mungkin untuk sekarang orang belum ngapain belajar kok susah-susah, kita pahamnya susah begitu, kenapa nggak dicari yang mudah? Itulah juga barangkali mungkin yang dirasakan oleh Muhammad Abduh ketika dia belajar. Dan metode itu kok bagaimana dia harus ngapa, dia juga nggak paham, ini bagi dia nggak praktis ini. Setelah maka ada buku yang sangat terkenal namanya An-Nahwul Wadih yang dikarang oleh Ali Jarim dan Mustafa Amin, yang itu mungkin menjadi satu alternatif pengganti metode yang tadinya metode, dan itu metode yang sudah umum pada masanya, metode nazm itu, dengan mengganti dengan metode pola pikir yang termasuk namanya at-thariqah al-istiqraiyah. Ya. Nah, untuk kita sekarang sebenarnya seperti juga buku nahwu yang ditulis oleh Bu Dr. Wati, itu nahwu yang sudah mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Hanya mungkin seperti tadi disampaikan oleh Prof. Dr. juga, bahwa banyak orang yang hafal Alfiyah ketika disodori Quran Arab nggak ngerti gini apaan ini gitu. Dia nggak kenal kosakatanya, dia nggak tahu ini maksudnya apa, padahal Alfiyah hafal. Nah, di situ sebenarnya terlihat bahwa bahasa itu utamanya adalah kosakata. Biar kita mungkin nggak tahu persis nahwu dengan detail, kalau kita paham makna kosakatanya, itu insya Allah kita bisa paham artinya secara umum, kan? Ya, maka sebenarnya pengajaran nahwu itu mesti diadakan pada tingkat yang orang sudah punya modal kosakata yang lumayan, sehingga dia bisa memahami, dia bisa membetulkan, mungkin dia punya tarkib yang kurang betul. Ini mungkin yang tadi masuk dalam yang pertama tadi, al-ihtiras minal khata' fi fahmi nahwu tadi.
Oh ya, syukran. Ya, atlub minkum al-afwa ala bayani fihi akhta wa hakadha. Syukran.